Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Ikhwan, mahasiswa dari Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Pancasila yang bertema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Langsung saja kita akan mulai pembahasannya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Sejarah terlahirnya Pancasila diawali dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Karena dalam keadaan yang terdesak di ambang kekalahan, Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar mau membantu mereka melawan sekutu. Maka dari situlah dibentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945, kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dari sidang tersebut ada 3 tokoh pencetus awal lahirnya Pancasila. Ketiga tokoh tersebut memiliki gagasannya masing-masing terkait dasar negara. Di antaranya, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin dalam pidatonya mengusulkan 5 dasar negara yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dilanjutkan dengan 5 poin rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Kebudayaan, 4. Keadilan sosial, dan 5. Ketuhanan. Kemudian yang terakhir yaitu Soekarno yang menyampaikan pidato lahirnya Pancasila dan beliau juga yang memperkenalkan nama Pancasila. Isi pidato dari Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam sidang yang dilaksanakan oleh BPUPKI, muncul berbagai perbedaan pendapat dari para anggotanya. Sebagian anggota ingin negara didasari oleh syariat Islam, dan sebagian lainnya tidak setuju. Mereka ingin negara tidak didasari oleh hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka dibentuklah Panitia 9. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun sebuah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang berisikan 5 sila. Isi dari naskah Piagam Jakarta tersebut adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan akhirnya lahirlah rumusan Pancasila yang kita kenal sampai saat ini. Sampai di sini tugas BPUPKI dianggap telah selesai. Kemudian dibentuklah PPKI untuk melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI. Tugas utama PPKI adalah membahas hal-hal praktis kemerdekaan hingga ke pembentukan lembaga negara. Setelah terbentuknya PPKI, kemudian Jepang menjanjikan bahwa Indonesia akan segera merdeka pada tanggal 27 Agustus 1945. Akan tetapi, Sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 15 Agustus 1945 yang membuat Jepang menyerah pada Sekutu. Kemudian berita kekalahan Jepang didengar oleh para tokoh-tokoh Indonesia dan terjadi perselisihan di antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi. Golongan muda mendesak agar proklamasi dilaksanakan segera, sedangkan golongan tua menunggu keputusan dari Jepang karena sebelumnya telah menjanjikan kemerdekaan. Kemudian golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Akhirnya golongan tua bersedia mempercepat kemerdekaan demi pembebasan Soekarno dan Hatta. Setibanya di Jakarta, Soekarno menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan mengenai proklamasi kemerdekaan, tapi tidak ada kesepakatan karena Jepang sudah menyerah pada Sekutu. Kemudian Soekarno dan Hatta sepakat melanjutkan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan esok harinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa perumusan Pancasila. Dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam peristiwa perumusan dasar negara, di mana ketiga tokoh yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyematkan poin ketuhanan dalam perumusan yang mereka rancang, menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dalam peristiwa perumusan dasar negara, di mana unsur-unsur yang termuat di dalamnya harus dapat diterima dan diimplementasikan oleh semua kalangan. Misalnya sila pertama pada Piagam Jakarta yang tertuju khusus untuk pemeluk agama Islam, diubah diksinya agar seluruh umat beragama yang ada di Indonesia dapat menerima dan mengimplementasikannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia tercermin dalam peristiwa detik-detik proklamasi, di mana golongan tua dan golongan muda bersatu memanfaatkan momen untuk melanjutkan proklamasi. Bahkan setelah peristiwa proklamasi, Jepang berusaha kembali mengambil alih Indonesia. Namun nilai persatuan dalam diri rakyat Indonesia telah kokoh sehingga keutuhan bangsa bisa dipertahankan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tercermin dalam hampir setiap peristiwa dalam sidang BPUPKI dan PPKI, yang mana para tokoh menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan terbaik yang dapat diterima oleh semua anggota. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam peristiwa pembentukan BPUPKI, yang terdiri dari semua kalangan seperti nasionalis atau politisi, kemudian tokoh agama, bangsawan, akademisi, dan non-bumi putra atau etnis Tionghoa dan Eropa, untuk mewakili keberagaman masyarakat. Seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam perumusan dasar negara. Amanat yang disampaikan dari sejarah lahirnya Pancasila dan keterkaitannya terhadap generasi muda yaitu menangkal pengaruh negatif. Pancasila membantu generasi muda meyakini keberadaan Tuhan, percaya bahwa hal-hal positif akan menjadi pahala sedangkan hal-hal negatif akan menjadi dosa. Yang kedua, membangun persatuan dan nasionalisme. Pancasila menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan persatuan di tengah gempuran era globalisasi, sehingga tidak terpengaruh hal-hal negatif dari luar yang bertentangan dengan nilai dan norma bangsa Indonesia. Yang ketiga, membangun generasi penerus. Generasi muda yang mengamalkan Pancasila akan memiliki karakter yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam berkontribusi pada pembangunan bangsa dengan inovasi yang baru dan menjadi penerus yang berkarakter. Yang keempat, yaitu terbuka terhadap perbedaan. Generasi muda yang mengamalkan nilai Pancasila tidak akan melakukan bullying pada orang lain yang dianggap lemah atau berbeda darinya, tidak akan memaksakan kehendaknya pada orang lain, dan mampu menerima pemikiran yang berbeda darinya. Demikianlah pembahasan yang telah saya sampaikan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan yang bermanfaat serta menumbuhkan rasa cinta tanah air bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.